Rasa takut kepada Allah adalah sesuatu yang sentral, yang harus mendarah daging, yang harus tertanam di jiwa setiap umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Saudaraku, para insan yang dimuliakan Allah, meniru atau menjadikan para ulama salafus saleh sebagai suri tauladan bagi kita dan generasi-generasi berikutnya adalah suatu keharusan. Karena suri tauladan itu adalah sesuatu yang harus berkesinambungan sejak Nabi Muhammad sampai saat ini. Nabi Muhammad mewariskan ajaran budi pekerti yang luhur yang harus dijunjung tinggi sampai sekarang dan tidak boleh hilang sampai sekarang. Salah satu dari suri tauladan yang diberikan oleh para ulama soleh di dalam kitab As-Salaful Akhlaq As-Salafus Soleh yang menjadi kajian rutin kali ini, wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum kasratul khawfi minallahi ta'ala ayyu'adzibahum ala ma januhu min mazalimi nufusihim wa mazalimil ibadi wa liwu'udi khilali li ahadin aw ibratin yukhituna biha la siyama in kana ahaduhum yastakillu a'malahu as-salihah ila akhirih. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum kasratul khauf minallahi ta'ala ayyu'adzibahum ala ma januhu min mazalimi, dan seterusnya. Sebagian dari budi pekerti para ulama soleh itu adalah banyaknya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan siksa Allah yang akan diberikan kepada mereka disebabkan kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan, sehingga mereka pada akhirnya panen dosa dari perbuatan-perbuatan mereka. Saudaraku, para insan yang dimuliakan Allah, budi pekerti seperti ini sepanjang masa harus kita jaga. Rasa takut kepada Allah adalah sesuatu yang sentral, yang harus mendarah daging, yang harus tertanam di jiwa setiap umat manusia. Karena dengan rasa takut yang dimuarakan kepada Allah akan menjadikan kita manusia yang selalu terkontrol, manusia yang selalu menerapkan self correctionnya, sehingga selalu on kapanpun dan dimanapun. Dengan kontrol takut kepada Allah, maka akan menjadikan perilaku kita, tindakan dan pola tingkah kita akan selalu terkontrol dengan baik. Apalagi kita hidup di zaman
yang serba digital ini, media sosial tersedia dengan begitu mudahnya, sehingga kadangkala dari kita ini sangat mudah sekali untuk melontarkan ujaran-ujaran atau ungkapan-ungkapan kebencian yang dengan mudah kita ketik, kita tulis di media sosial itu, sehingga media sosial ini menjadi lahan fitnah. Betapa pentingnya kita meniru akhlak para ulama soleh itu untuk tetap menjadi manusia yang terkontrol. Ujaran kebencian yang kita tonton setiap hari, yang terekspos, yang terberitakan di media massa itu menjadi tolok ukur pribadi siapapun. Orang yang mudah memberikan lontaran kebencian, barangkali itu menyerang diri kita juga saat ini, sebetulnya telah terjadi masalah di hati manusia yang seperti itu. Barangkali kita termasuk korban seperti itu. Mudah-mudahan segera disadarkan. Kita mudah mencaci padahal sesama saudara seiman, saudara sesama manusia yang sama-sama diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang mulia. Kita ini adalah manusia yang sangat mulia. Ukhrijat linnas kuntum khair ummah ukhrijat linnas. Kita ini adalah sebaik-baiknya makhluk yang dikeluarkan, yang diterbitkan oleh Allah pada generasi ini sebagai manusia, sebagai makhluk yang mulia. Oleh karena itu, status kemanusiaan yang mulia itu jangan sampai tereduksi, jangan sampai terkikis oleh perilaku-perilaku yang tidak manusiawi, yang tidak menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan. Rasa takut kepada Allah adalah power besar, adalah kontrol besar yang harus dijaga sampai saat ini. Kita tahu bahwa kehidupan ini memang selalu diincar oleh apa yang namanya makhluk yang bernama setan, sehingga setan itu selalu mencari celah pada jiwa seorang manusia untuk melakukan adu domba, menggelitik hati manusia agar mudah memberikan cacian kepada orang lain, cacian yang tidak baik, yang merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Mudah-mudahan kita sebagai manusia ini selalu terjaga, segala perilaku kita, ucapan kita, sikap kita, gerak-gerik kita sekalipun menjadi manusia yang betul-betul akhlaknya, budi pekertinya bagus. Budi pekerti sebagaimana yang dijelaskan oleh beberapa ulama di dalam kitab, budi pekerti itu adalah halun da'iyatun ila af'aliha min ghairi fikrin warawiyah, yaitu suatu keadaan jiwa yang menimbulkan gerakan-gerakan spontanitas tanpa fikir dan tanpa dinalar. Artinya akhlak itu memang betul-betul sesuatu yang otomatis bergerak. Jadi kalau orang akhlaknya bagus, maka spontanitas otomatis gerakannya juga bagus. Orang yang gerakan spontanitasnya itu tidak baik, maka berarti bermasalah. Jadi ukurannya misalnya ketika manusia itu kaget misalnya, kemudian keluar kata-kata yang tidak baik dari lisannya, keluar kata-kata kotor, bahkan sampai mengeluarkan cacian-cacian atau memisuh, itu menunjukkan ada masalah yang besar di dalam dirinya. Tetapi kalau orang kaget misalnya keluar kata-kata yang bagus dari lisannya, itu menunjukkan
budi pekertinya berarti betul-betul bagus. Mudah-mudahan kita tetap menjadi manusia yang berada, yang bertengger, berdiri di atas akhlak yang mulia, budi luhur, budi pekerti yang luhur yang diwarisi baginda Rasul Muhammad SAW. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.